Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat GPPS Bethlehem Mataram yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan ibadah raya GPPS Bethlehem Mataram untuk minggu depan akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka di gereja, dimulai pada pukul 8 pagi hingga selesai. Diharapkan bagi Bapak Ibu, Saudara atau Saudari yang ingin mengikuti ibadah secara on-site atau tatap muka di gereja untuk selalu memakai masker selama berada di lingkungan gereja, menjaga jarak, tidak bersama dengan satu sama lain. Tidak boleh menghadiri ibadah jika suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius atau merasa kurang sehat, dan mematuhi semua protokol kesehatan demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Dan kami juga menghimbau kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun dan orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun bisa mengikuti ibadah online yang disiarkan secara langsung di YouTube channel gereja setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah sekolah minggu tetap akan dilaksanakan secara online, dan Anda bisa mengaksesnya di Facebook dan juga Instagram setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi hingga selesai. Untuk ibadah pemuda pada hari Sabtu digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Untuk ibadah remaja digabung dengan ibadah raya secara on-site atau tatap muka di gereja pada hari Minggu pukul 8 pagi hingga selesai. Ibadah dan perayaan Natal diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ibadah tutup dan buka tahun diadakan tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Biaya yang dibutuhkan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru sebesar Rp7.750.000. Mulai tanggal 25 Oktober 2020, Panitia Natal akan menyiapkan amplop sumbangan sukarela untuk dana Natal. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang masih mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan sumbangan melalui rekening gereja. Inilah susunan sementara Panitia Natal tahun 2020 dan Panitia Ibadah Buka Tahun 2021 sebagai berikut. Jangan lewatkan renungan malam atau Rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja, atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami tetap mengajak Anda untuk mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing pada pukul 7 malam. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita juga berdoa buat pemimpin kita agar mereka bisa mengambil keputusan dengan baik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kita berdoa untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini. Biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini.
Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah jika tidak punya kepentingan yang mendesak. Tetapi, jika kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita pada ibadah hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk bersekutu, memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan untuk kita semua. Pagi hari ini sama-sama kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari masuk hadiratnya dan kita persiapkan setiap hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya kami bersyukur. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan diri kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kembali kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, yang telah mengaruniakan hidup kepada kami pada hari ini sehingga kami masih bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah seluruh kehidupan kami. Apabila ada hal-hal yang menghambat kami untuk bisa berjumpa dengan hadirat-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya firman inilah yang akan terus mengingatkan kami dan memperbaiki hidup kami, agar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hamba-Mu, pakailah dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu, biar wibawa, otoritas, perkataan, hikmat, dan marifat Tuhan turun atas hamba-Mu ya Bapa. Dan semua jemaat Tuhan yang saat pagi ini beribadah secara online di rumah-rumah mereka, diberkati oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji akan nama Tuhan pagi hari ini. Saudara-saudara dan saya dipertemukan Tuhan lagi di dalam ibadah pada minggu pagi ini. Saya percaya dan yakin dalam keadaan yang sehat, saudara-saudara ada di rumah oleh karena anjuran protokol kesehatan yang membuat saudara harus tetap beribadah di rumah. Untuk orang-orang tua saya yang beribadah di rumah, anak-anak kecil, selamat hari Minggu untuk saudara semua. Dan kita akan dengarkan firman Allah. Duduk dengan tenang, dengarkan firman Allah. Siapkanlah hati saudara dan pikiran saudara untuk fokus untuk mendengar firman Allah. Saya akan mengambil kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah terambil dari kitab Yeremia 29. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sejauh ini pembacaan Alkitab yang saya bagikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya telah membagikan ayat demi ayat yang terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Harapan saya adalah saudara juga mengikuti pembacaan ini supaya saudara paham dan mengerti tentang kebenaran apa yang kita temukan di dalam ayat-ayat yang kita baru saja baca. Saya berikan tema pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan adalah masa depan sungguh ada. Ya. Perjanjian Tuhan atas umatnya begitu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan harapan, kepastian tentang masa depan. Tadi saya katakan sudah sampai sejauh apa yang saya bagikan kepada saudara dalam pembacaan dari kitab Yeremia 29 ini. Ada perjanjian Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya. Kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang Israel yang merupakan biji mata Tuhan. Orang-orang atau umat kesayangan Tuhan. Dalam perjalanan waktu, mengapa ayat ini datang? Mengapa ayat ini tercatat dari kitab Yeremia ini? Di dalam perjalanan waktu, Israel harus berada dalam pembuangan karena kesalahan, pelanggaran yang sudah mereka lakukan. 70 tahun mereka berada di dalam pembuangan, ditawan oleh bangsa asing. Mereka menjadi budak di dalam kerajaan di mana Tuhan izinkan mereka sebagai orang-orang tertawan di negeri Babel. Dalam kerajaan Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan hal itu terjadi atas hidup bangsanya. Bukankah kita melihat di sini, perjanjian Tuhan atas hidup mereka adalah memberikan masa depan, hari depan, yang penuh dengan damai, sejahtera, dan penuh harapan. Namun pada kenyataannya dalam perjalanan waktu umat Tuhan mengizinkan hal itu terjadi atas mereka. Ya, tidak hanya Tuhan itu menghukum mereka, namun Tuhan juga menyediakan pengampunan dan menunjukkan kasih setianya dan perjanjiannya kepada mereka tentang kehidupan hari depan yang baik. Ayat 11 dari pembacaan kita Yeremia 29 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya bagi orang-orang Israel. Meskipun kelakuan mereka jahat, kelakuan mereka menyimpang, kelakuan mereka seringkali tidak tunduk pada otoritas Tuhan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Tapi perjanjian Tuhan terhadap Ishak, terhadap Abraham, terhadap Yakub,
itu tidak bisa dibatalkan oleh Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan menyertai perjalanan mereka, keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Namun dalam perjalanan waktu tadi saya katakan sejarah mencatat keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub ini merupakan orang-orang pemberontak yang seringkali memberontak terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Sampai pada akhirnya Allah pun begitu murka terhadap mereka. Tuhan menghukum melalui air bah. Tuhan menghukum melalui dihancurkannya kota Sodom dan Gomora. Tuhan memberikan izin mereka ditawan sebagai budak di negeri asing. Saudara-saudara. Namun saya katakan di sini tadi saudara. Dia tidak hanya menghukum. Dia tidak hanya murka terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang Israel. Namun Tuhan itu Tuhan yang maha kasih. Tuhan itu Tuhan yang maha panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia bukan menghukum saja tapi dia menyediakan pengampunan. Dia juga menjanjikan kehidupan hari depan yang baik, saudara-saudara. Dia katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara, kita bisa mengerti, memahami definisi daripada damai sejahtera. Damai, kata damai adalah suatu keadaan yang aman. Tidak adanya peperangan. Damai bicara tentang kata ketenangan hati. Sejahtera berbicara tentang kecukupan, ketentraman, ketersediaan. Tuhan menyediakan itu bagi mereka. Meskipun jalan mereka salah. Jalan mereka seringkali menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Tapi tadi saya katakan Allah itu bukan cuma bisa menghukum. Tapi Allah yang maha kasih pun memberikan pengampunan pada mereka. Dan menunjukkan kasih setianya dengan mengatakan, aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Tentang masa depanmu. Tentang hari esokmu. Pagi ini, ketika firman ini berbicara kepada kita, saya mengatakan kita belajar dari sejarah masa lalu yang sudah kita ketahui dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab ini. Sebenarnya Allah itu bukanlah Allah yang tega menghukum begitu rupa umatnya. Karena Allah sangat mengasihi orang-orang yang telah ditebusnya oleh darahnya sendiri. Namun karena kejahatan, karena ketidaktaatan, karena jalan yang sudah menyimpang, yang harus dibetulkan oleh Allah, maka Allah izinkan peristiwa pahit datangi hidup mereka. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, ketika saya katakan tadi, orang-orang Israel mulai menyimpang jalannya, hatinya tidak tetap sama Tuhan, sering memberontak terhadap apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita lihat. Prinsipnya sebetulnya adalah ketika kita mengetahui realita tentang Allah. Siapa Allah itu? Dia adalah Allah yang menjanjikan kehidupan. Bukan hanya sekarang, tapi masa depan dikatakan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita lihat prinsip-prinsip apa yang harus kita perhatikan. Untuk kita melihat perjanjian yang seperti Allah janjikan untuk umat Israel. Kita lihat, ikuti jalannya Tuhan. Jangan mau-mau kita sendiri. Jangan sekehendak hati kita. Kita diciptakan untuk mengikut, menurut terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Seperti yang ditulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 yang sering kita baca ini. Yosua pasal 1, kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, prinsipnya sebenarnya untuk kita sebagai orang-orang percaya,
dapat menikmati janji Tuhan yang hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Yang Tuhan inginkan dari hidup umatnya adalah jangan pernah kita mengikuti jalan yang salah. Jangan kita mengikuti jalan kita sendiri. Ayat ini di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 bagian B yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Yosua supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan ketetapan yang segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kenapa firman Allah harus kita perhatikan? Kenapa Alkitab atau firman Allah untuk kita renungkan? Bukan cuma sekedar dibaca, bukan cuma sekedar didengar, tapi direnungkan siang dan malam. Artinya hidup kita merenungkan firman, apa yang harus kita lakukan seperti apa yang dikatakan firman. Karena alasannya adalah supaya saya dan saudara bertindak, berkelakuan, berbuat hati-hati. Gak sembarangan, gak ceroboh, gak semau gue. Tapi kita bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalam firman. Sebab ada janji yang diberikan Tuhan. Kalau kamu lakukan itu, dikatakan firman Tuhan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini namanya masa depan yang penuh dengan harapan. Ini namanya masa depan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Saya percaya berhasil, beruntung, dua kata yang selalu diimpikan dan diinginkan oleh semua orang. Semua orang ingin berhasil. Semua orang ingin hidupnya beruntung. Masalahnya adalah apakah prinsip Tuhan yang Tuhan ingin agar kita lakukan, sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita ikuti jalannya? Sudahkah ketetapan Tuhan kita patuhi? Saudara-saudara, maka dikatakan, biar kita terus mengikuti jalan Tuhan. Ikuti ketetapan Tuhan. Ikuti perintahnya Tuhan. Jangan coba-coba menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak akan pernah berhasil dan beruntung, saudara. Di luar Tuhan gak akan pernah ada apa-apanya hidup kita, saudara-saudara. Maka kitab Yosua ini benar. Renungkan itu. Baca dan renungkan itu firman. Supaya saya dan saudara bertindak hati-hati dalam hidup ini. Sehingga hidup kita akan mengalami keberhasilan, keberuntungan sepanjang hidup kita. Seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dan dikatakan begini saudara. Prinsip ini merupakan hal yang harus kita pegang. Jangan kita langgar. Jangan kita anggap sepele. Jangan kita anggap nggak berarti apa-apa. Hidup ini tanpa Tuhan justru tidak berarti apa-apa, saudara. Saudara bisa membaca kisah, cerita, buat saya ini adalah cerita yang menarik, saudara. Karena cerita ini menceritakan tentang seorang pelayan, kepala pelayan, seorang pembantu di rumah Abraham. Seorang budak di rumah Abraham yang bernama Eliezer. Kalau saudara melihat kitab Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya. Itu menceritakan tentang bagaimana Abraham memanggil hambanya yang bernama Eliezer. Dan memerintahkan dia pergi ke negeri sanak keluarganya. Cari di sana calon istri buat Ishak anaknya. Ya, jangan ambil perempuan Kanaan. Jangan ambil perempuan di luar dari ikatan keluarga Abraham. Lalu Eliezer katakan, kalau perempuan itu tidak mau dibawa kepada tuanku, ke negeri tuanku, apakah anakmu boleh aku bawa ke sana? Abraham katakan, ingat, Tuhan telah memerintahkan aku keluar dari negeri sanak saudaraku, jangan sekali-kali engkau bawa anakku kembali ke negeri itu. Dan saudara, perjalanan Eliezer, pembantunya, bujangnya Abraham, ya, adalah perjalanan yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Karena apa saudara? Karena Eliezer melakukan seperti yang dikatakan oleh Abraham. Dia taat.
Dia ikuti apa yang tuannya katakan kepada dia. Kamu gak boleh ngambil perempuan lain selain dari kaum keluargaku. Maka kalau saudara baca ayat ini, nanti saudara baca. Jangan cuma sekedar dengar kata saya. Baca di rumah baik-baik. Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya. Perjalanan Eliezer dipimpin. Kenapa? Satu, saya menemukan seorang bujang yang begitu taatnya terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Yang kedua, saudara, Eliezer tidak menyimpang ke jalan lain. Walaupun sebenarnya dia bisa saja menyimpang ke jalan yang lain yang tidak sesuai dengan arahannya Abraham, bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Maka dikatakan di dalam ayat-ayat ini ketika dia sampai di sebuah negeri, ya kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-10, dia berangkat menuju Aram ke Mesopotamia, ke kota Nahor, tempat kelahiran, tempat keluarga di mana Abraham tinggal. Dia pergi ke kota itu seperti yang sudah dikatakan Abraham. Dia tidak nyimpang ke jalan yang lain, tidak coba-coba cari jalan lain, tidak berpikir, Tuanku juga tidak tahu. Tidak. Dia melakukan seperti yang sudah dikatakan dan dipesankan oleh Abraham. Maka kalau kita perhatikan kisah perjalanan hamba Abraham ini, atas perintah Abraham dia pergi mengambil istri bagi Ishak di antara kaum keluarganya. Eliezer melakukan tepat seperti yang diperintahkan Abraham. Maka Tuhan membuatnya berhasil bertemu dengan Ribka yang pada akhirnya diambil menjadi istri daripada Ishak anak Abraham. Pada pagi ini, tadi saya katakan prinsipnya untuk kita mendapatkan janji Tuhan tentang kehidupan masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera. Tadi saya katakan, ikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Dalam pengertian singkatnya adalah taat sama Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ikuti ketetapannya. Jalankan apa yang diperintahkannya. Dalam pengertiannya adalah jangan nyimpang dari jalannya Tuhan. Jangan coba-coba cari jalan sendiri. Karena Yohanes 15 bilang, aku pokok anggur yang benar. Bapakku adalah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak menempel padaku, dia tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Prinsip yang harus kita pegang untuk kita memiliki masa depan seperti yang dijanjikan oleh firman Allah. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Prinsip inilah yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Ikutilah arahannya Tuhan. Lakukanlah apa yang sudah ditetapkan Tuhan, apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Jangan coba-coba menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan coba-coba mengambil jalan sendiri. Karena kita tidak akan menemukan sumber kehidupan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Ayat-ayat firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saya percaya, saya tidak perlu bertanya sama saudara. Semua saudara yang ada di rumah, yang ada di gereja pada hari ini yang sedang beribadah. Kalau saya bertanya pada saudara tentang keberhasilan, tentang masa depan, tentang hari esok kita, semua orang berharap hari esoknya baik, masa depannya baik. Ya. Jangan sampai salah memilih jalan, salah memilih keputusan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil dan bertindak. Sama dengan orang kalau salah pilih pasangan hidup, maka yang terjadi adalah penderitaan, masalah. Ada anak-anak mungkin yang salah mengambil jurusan di sekolah, bukan bidangnya. Tapi karena untuk menyenangkan hati orang tua, maka dia mengambil jurusan itu. Di tengah jalan pun akhirnya dia gagal. Karena apa?
Bukan pilihan hatinya, tapi pilihan orang tua. Kalau kita mengambil pilihan yang tepat dalam hidup kita pasti akan melihat sesuatu yang akan dikerjakan Tuhan untuk masa depan kehidupan kita. Maka sekali lagi saya mau terus ingatkan kepada anak-anak muda, jangan salah pilih. Jangan salah pilih dalam hidupmu. Kalau engkau salah pilih, kau akan mengalami kehidupan yang tidak akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Maka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, untuk kita mendapatkan apa yang sudah Tuhan katakan pada kita. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ketika kita ingin melihat hari depan, masa depan, hari esok yang baik. Maka apa yang dikatakan firman Allah Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Serahkanlah. Jangan serahkan hidupmu pada jalan yang salah. Pada orang yang salah. Serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dia yang akan bertindak. Apa yang dia lakukan? Bertindak untuk apa? Menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang pertama, serahkanlah hidupmu. Yang kedua, serahkanlah khawatirmu. Yang ketiga dalam Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, orang-orang tua kita, saya orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua telah merencanakan masa depan untuk anak-anak kita. Kita menyekolahkan mereka sebaik mungkin di sekolah, di tempat-tempat yang sebaik mungkin. Untuk apa? Mereka bisa menempuh pendidikan yang baik. Orang tua kita sudah menyediakan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Bapak Ibu telah menyediakan dana kesehatan untuk kesehatan kita apabila sewaktu-waktu kita jatuh sakit. Semua kita tata. Kita mengatur kehidupan kita. Agar apa? Ketika ada kejadian-kejadian emergensi yang tiba-tiba terjadi, kita sudah siap. Kita sudah siap apa yang dibutuhkan. Tuhan adalah Allah yang telah menyediakan dan menyiapkan semuanya dengan begitu luar biasa. Dia mengatur hidup kita. Dia atur alam semesta ini. Ada pagi, ada malam. Ada hujan, ada panas. Saudara, dia atur alam semesta dengan luar biasa. Dia atur hidup manusia. Kejadian-kejadian yang sekarang sedang terjadi, semuanya ada di dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Gak ada hal yang kebetulan di dunia ini, saudara. Tuhan yang berkuasa itu yang mengatur segala sesuatunya. Maka dikatakan ayat-ayat ini tadi dalam Mazmur, dalam Amsal Sulaiman. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dikatakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka akan terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, khawatir saudara? Pagi ini Tuhan katakan serahkan. Dan percaya. Kedua, serahkan hidupmu sama Tuhan. Dia akan bertindak. Dia akan memelihara kita. Serahkan perbuatanmu. Apa yang saudara mau lakukan hari-hari ini? Apa yang saudara mau kerjakan di tengah masa-masa sulit sekarang ini? Apa yang kita mau perbuat? Jangan melangkah dengan kekuatan kita. Serahkan dulu sama Tuhan. Bawa dulu sama Tuhan. Karena di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Apa yang menjadi harapan saudara? Untuk masa depanmu, baik anak-anak muda maupun orang-orang tua, apa harapan kita? Pastinya yang kita harapkan adalah seperti yang tercatat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera.
rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa harus ada orang yang meninggal karena kecelakaan? Kenapa harus ada ini dan itu? Kenapa ada banyak orang yang tertimpa musibah yang notabene adalah anak-anak Tuhan? Saudara, seluruh eksistensi, kendali kehidupan manusia di bumi ini ada di dalam kuasa Tuhan. Semua ada di dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Kita manusia hanya ikut dan melakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan selagi napas ini masih ada di dalam tubuh kita. Maka saya mau katakan pagi ini, karena kita tidak tahu akan masa depan kita tidak tahu akan hari esok kita, maka itu kita harus menyerahkan diri kita kepada Dia yang tahu dan yang telah menyediakan masa depan yang pasti. Karena saya dan saudara tidak tahu akan masa depan, akan hari esok kita, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Maka itu sebabnya kita harus menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Dia yang tahu tentang masa depan, yang tahu tentang hari esok, yang tahu tentang segala-galanya tentang kita. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk mengajak kita, mengajak saya dan saudara, mengajarkan saya dan saudara untuk hidup sepenuhnya bergantung dan menyerahkan diri kita sama Tuhan. Jangan serahkan diri kita kepada harta duniawi, pada hal-hal yang tidak menentu sifatnya. Serahkanlah diri kita. Serahkanlah dikatakan hidupmu, serahkanlah kuatirmu, serahkanlah perbuatanmu. Tuhan yang akan bertindak dan Tuhan yang akan melaksanakan apa yang menjadi rencananya atas hidup saya dan saudara, bahkan atas hidup anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampai kepada keturunan kita yang berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Mari persiapkan diri kita untuk kita memasuki minggu pertama di bulan November, yaitu menerima perjamuan suci yang telah tersedia. Mari persiapkanlah. Saudara, kalau ada yang sedang mengkhawatirkan akan masa depan hidup saudara, akan hari esok kita, maka prinsip yang harus kita ikuti sesuai dengan arahan firman adalah serahkanlah. Karena kita tidak tahu tentang hari esok apa yang bisa terjadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami tahu hari depan yang pasti sudah disediakan Tuhan. Hari depan yang penuh damai sejahtera, yang penuh harapan sudah disediakan Tuhan buat kami. Prinsip yang harus kami pahami untuk mendapatkannya adalah kami mau taat sama Tuhan. Kami mau ikuti arahannya Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan ketetapan yang diajarkan Tuhan kepada kami umat Tuhan selagi kami masih hidup di bumi ini. Kami tidak bisa hidup mengikuti kemauan kami sendiri. Kami tidak bisa hidup semau kami sendiri. Kami tidak bisa hidup mencoba-coba untuk lakukan sesuatu di luar Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kami tetap hidup menurut prinsip Tuhan. Maka apa yang dicatat Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu akan menjadi nyata bagi kami. Sebab Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kami. Tentang anak-anak kami. Tentang keluarga kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus taat, untuk terus tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan buat kami. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang membawa kepada kehidupan dan masa depan yang penuh harapan. Banyak orang menyangka jalan itu lurus, namun sesungguhnya ujungnya menuju kepada maut. Biarlah kami mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami tidak salah jalan, tidak salah memilih kehidupan kami, dan kami terus mengikuti apa yang telah Tuhan tetapkan atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Biar firman Tuhan yang telah kami dengar bisa terus mengingatkan kami untuk tidak lalai terhadap apa yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami naikkan ucapan syukur kami dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, kita siapkan anggur dan roti perjamuan kita di rumah. Ibu dan Bapak semua, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan suci pada pagi hari ini. Kita sediakan hati kita, pikiran kita, dan kita mohon Tuhan ampuni kita dari segala kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat agar perjamuan suci yang kita makan dan kita minum itu menjadi berkat buat kita. Kita akan berdoa untuk kita mengambil bagian ini sehingga Tuhan berkenan memberkati perjamuan ini. Bapa di surga, di tangan kami sudah ada roti dan juga anggur perjamuan. Roti adalah lambang daripada tubuhmu dan anggur adalah lambang daripada darahmu. Dan Tuhan mengajarkan kami untuk terus melakukan ini sebagai tanda untuk kami memperingati, mengingat tentang peristiwa kematian Kristus, yaitu disalib, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Sucikanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi, yang kami simpan, ada hal-hal yang merupakan kebencian di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan, ampuni kami. Supaya ketika kami makan dan minum perjamuan ini, hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau ada masalah kami dengan saudara-saudara kami, saudara seiman, Tuhan biar kami berdamai. Karena Tuhan tidak menghendaki adanya perpecahan, adanya permusuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kasih mesra satu dengan yang lain. Sucikanlah roti ini, sucikanlah anggur ini. Agar menjadi makanan minuman yang sungguh-sungguh bagi kami. Dan dapat menguatkan kami ya Bapa. Sehingga dengan makan dan minum darah dan tubuh Yesus, kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan suci ini. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, angkat roti kita dan dengarkan saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman. Angkat anggur di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia telah memberikan kembali kita kesempatan minum perjamuan pada bulan November di minggu yang pertama ini. Kita bersyukur karena kita masih boleh kembali menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang suci itu. Kita percaya ketika kita makan roti dan minum anggur, Yesus masuk di dalam kita, tinggal di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Dia. Dan kekuatannya ada di dalam kita. Kuasanya ada di dalam kita. Kasih-Nya mengalir atas hidup kita. Karena kita percaya Dia adalah Allah yang telah memberikan jaminan akan masa depan kita yang baik, yang indah. Mari kita sama-sama mengucap syukur Bapak Ibu. Berterima kasih kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita mengambil bagian dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama telah mengambil bagian mengikuti perjamuan asa yang kudus.
Jemaat Tuhan yang telah makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan, yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Kami telah makan dan minum. Biarlah dengan makan dan minum perjamuan ini, itu menunjukkan keberadaan Kristus dalam hidup kami. Engkau tinggal dan berdiam di dalam kami. Kami tinggal dan berdiam di dalam Engkau. Kalau Engkau berdiam di dalam kami, maka segala perkara apapun yang terjadi dan menimpa kehidupan kami akan membuat kami semakin kuat menjalaninya. Sebab ada kekuatan ilahi yang mengalir keluar dari dalam hidup kami. Kami percaya bilur-bilur Kristus yang telah dipecah-pecahkan itu mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mereka yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Mereka yang menghadapi kelemahan-kelemahan, oh Tuhan, menghadapi masalah-masalah hidup, mereka dikuatkan oleh karena ada kekuatan Kristus di dalam kami. Sehingga kami tidak akan pernah mundur dan menyerah. Sekalipun hidup kami berat yang harus kami jalani, Tuhan tetap bersama dengan kami. Berkati jemaat Tuhan yang telah ambil bagian, supaya semuanya hidup dalam anugerah kemurahan Tuhan. Tetap kuat sampai akhir hidup kami. Kami tetap beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar perjamuan asa yang kudus mendatangkan berkat ilahi dari Allah Bapa yang maha tinggi itu. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di sini. Berkatilah mulai dari anak-anak sekolah minggu remaja, anak-anak muda, orang-orang dewasa, orang-orang tua. Berkati mereka dengan kesehatan. Berkati mereka dengan panjang umur. Yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan. Berkatilah mereka, hidup mereka secara pribadi, masa depan mereka, keluarga rumah tangga mereka, diberkati dengan kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan. Jemaat Tuhan yang berulang tahun selalu merasakan tangan Tuhan yang menopang mereka dan menuntun serta menjaga keluar masuk mereka. Segala harapan dan cita-cita mereka, Engkau yang membuat mereka berhasil ya Tuhan. Berkati usaha-usaha anak-anak Tuhan, pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan. Berkatilah supaya semua jemaat Tuhan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Biarlah mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Mereka boleh berhasil dengan baik. Sekalipun harus melewati pendidikan sekolah online. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Berkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Memberkati pelayanan yang ada di sini. Memberkati seluruh panitia Natal yang ada. Memberkati rencana-rencana ibadah Natal yang akan kami lakukan ya Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami mendoakan kesejahteraan bangsa dan negeri kami. Daerah kami, provinsi kami, Nusa Tenggara Barat. Kami doakan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah. Gubernur, wakil gubernur, sampai kepada pejabat terendah. Berkatilah dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Gak dapat mengatur dan memimpin negeri ini, bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Banyak goncangan-goncangan yang terjadi, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Tuhan ada di bangsa ini untuk membela bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan tetap kokoh dan kuat. Bangsa ini akan tetap berdiri Tuhan. Untuk benar-benar Tuhan, bangsa ini memuliakan nama Tuhan. Pemerintah kami yang sedang bekerja untuk memperbaiki dan menata Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa yang akan datang bagi anak cucu kami. Berkatilah mereka, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka ya Tuhan. Agar apa yang dikerjakannya berhasil karena campur tangan Tuhan. Engkau memberkati
aparat keamanan kami, baik itu kepolisian maupun TNI. Berkati para tenaga medis dan para dokter. Apa yang dilakukan oleh mereka, apapun yang dikerjakan sebagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pada masing-masing mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, lindungi mereka. Sekalipun mereka harus mengorbankan waktu dan tenaga demi untuk kemanusiaan, Tuhan akan memberkati hidup mereka ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kau memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati seluruh kehidupan kami dan juga pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Kami akan menutup ibadah ini dan memohonkan berkat Tuhan, sucikan dan kuduskanlah tangan hamba-Mu untuk terarah kepada jemaat-Mu. Memohonkan berkat Tuhan atas mereka. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam ikatan persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Kami terima berkat Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.